komitmen dari pihak-pihak yang terlibat. Kemudian setelah itu ya harus ada alokasi ya. Ketika demand telah terpenuhi, maka demand ini harus dicek ya, di cross check dengan kapasitas. Ini untuk memastikan keseimbangan terjadi atau kebutuhan untuk additional resource ya, seperti misalnya outsourcing atau misalnya kontrak baru ya. Dan approval dari suatu project itu akan men-trigger ya, memicu proses resource allocation sebagaimana project makin menjadi technically ya, teknis ya, ada keinginan untuk menjadikan dia teknis, maka resource request itu harus mengikut sertakan skill yang spesifik dan juga kompetensi kebutuhan yang minimum. Kemudian bisa dicek di sini ya, jadi nanti ada preferensinya, terus kemudian kita analisa, kemudian ada tesnya. Ini biasanya dengan requirement analysis. Kemudian alokasi resource, ya typically ya, resource cycling itu ada matriks-matriksnya ya, ada penilaian-penilaiannya. Project manager itu biasanya yang akan merequest resource ya, berdasarkan estimasi dia tentang bagaimana profil pekerjaan ini atau pola-polanya. Dan ini tentu akan memerlukan skill dan kompetensi ya, level-level tertentu. Kemudian tim leader ya, setelah didiskusikan, tim leader akhirnya mempropose ya suitable candidate. Kemudian jadi proses seleksi itu dilakukan oleh tim leader. Any non-compliance itu akan di-highlight ya. Kemudian project manager akan nge-review ya proposed resource tersebut dan menerima atau menolak. Ya. Menolak proposed resource itu bermakna ya akan kembali lagi ya ke request awal. Nah setelah di-accept, tim leader akan mengkonfirm resource tersebut dimanfaatkan atau tidak. Nah, IT Resource Management itu sesungguhnya akan membolehkan ya perusahaan untuk menggunakan sumber daya dia yang valuable secara cermat ya. Penelitian telah menunjukkan bahwa proper dan juga prudent ya penggunaan dari IT resource itu akan menghasilkan peningkatan ya dari sisi finansial. Kemudian best practice mau tidak mau akan meningkatkan ya kapabilitas dari company dan akan mengaugment ya, akan membolehkan digunakannya atau dimanfaatkannya resource-resource yang ada ya, dan akan menuju atau menggerakkan kepada peningkatan performansi. IT Resource Management berdasarkan juga dengan IT Proses akan membentuk kolektif IT Management Strategi. Jadi ujung-ujungnya Resource Management ini akan berujung kepada strategi. Seperti layaknya juga Performance Management dan juga Risk Management. Ini akan berujung kepada strategi. Dan juga terkait dengan Business Alignment serta IT Delivery. Ini akan berujung kepada strategi. Jadi berada dalam strategic level. Ini akan digunakan ya untuk menjamin bahwa whole IT business unit itu mensupport ya IT as supporter di tujuan dari company, misi dan visinya. Dan ini bermakna bahwa segala project itu akan memerlukan ya IT resource untuk melaksanakannya atau untuk mengeksekusinya. Dan ini pasti akan terkait dengan resource ya, berapa sih sumber daya yang dimanfaatkan orang ataupun terkait dengan barang-barang ataupun peralatan yang diperlukan. Tanpa clear contribution, ini ya tentu akan menjadi sia-sia ya. Jadi pastikan segala resource yang ada itu ya akan melalui proses pemanfaatan yang berkala, dan ini adalah cara untuk mengoptimalisasi. Sayang ada resource tapi nggak dimanfaatkan. Oke, ini kalau bisa kita lihat ya perbedaan antara aset life cycle dengan aset life cycle dengan human resource. Nah, human resource itu direkrut, di-train, di-evaluate, dan di-promote. Sementara aset kita acquire, terus kemudian kita manfaatkan dalam operation, ada maintenance-nya ya, ada decommission-nya, ada planning lagi ya. Jadi lebih panjang prosesnya ya, dan tentunya akan memakan budget dan effort yang lebih berbanding dengan human resource management. Oke, ini terkait dengan aset ya, ada 5 core component ya, seperti misalnya aset apa ini yang mau kita manage, yang mau kita atur, di mana aset tersebut, apa kondisinya, dan apa nilainya ya, value-nya, serta apa yang diperlukan. Kemudian setelah itu service level, di mana siapa customer kita ya, bagaimana customer bisa membayar, apa yang harus kita sediakan, dan bagaimana pengukuran performansinya. Baru kemudian critically dengan profitability consequences ya. Terus kemudian life expectancy ya, life cycle. Baru yang terakhir ada funding ya. Do you have funding source to provide the capital unit for
O&M, replacement, ataupun energi efisien improvement. Baru kemudian kembali lagi ke proses aset. Oke, typical asset life cycle ya, kita perencanaan ya, baru kemudian desain, baru procure ya, di tender, kemudian dioperasikan, di maintain, kemudian dimodify, di dispose, dibuang, kemudian strategi lagi. Life cycle dari IT asset ini mengikuti prinsip dari ekonomi yang sirkular ya, ekonomi yang bulat. Setiap IT asset itu harus didata ya, di inventory, and any internal transfer atau perubahan dalam aset steward ya, ini yang menjaga aset-aset, yang mengecek satu persatu, itu harus di-record dalam sistem untuk memaintain ya akurasi dari inventory berdasarkan dari requirement government. Ini beberapa elemen ya untuk sukses dalam mengimplementasikan aset manajemen. Ya tentunya dalam ranah strategi itu ada kebijakan dan objektif ya, baru kemudian strategic asset management plan, baru kemudian dalam activity itu ada asset register ya, asset condition assessment dicek ya, kemudian assessment secara critical, kemudian work order, annual work plan, sama asset life cycle. Baru kemudian ini supportnya itu ya dari platform aset, ICT, SEK, training sama finance. Apa yang best ya, yang manfaat ya yang bisa didapatkan ya dengan strategic asset management? Tentunya adalah optimizing ya, optimalisasi. Jadi jangan sampai ada yang idle ya, yang tidak dipakai. Tentu profit jadi tidak bisa didapatkan gitu. Padahal pemanfaatan itulah yang menghasilkan profit. Kemudian maintenance ya, jadi lebih baik maintenance bisa dalam jangka waktu yang lama, kemudian bisa meningkatkan ya return on asset ya, profit-profit yang didapatkan. Kemudian nge-remove ghost asset, jadi yang terbengkalai dan sebagainya itu di-remove. Karena kalau udah terbengkalai, mau tidak mau ini akan berimplikasi buruk ya, negatif, baik dari sisi neraca karena perlu maintenance, baik juga dari sisi ya manfaat yang tidak dihasilkan ya, proyeksi yang tidak tercapai. Kemudian kepatuhan terkait dengan regulatori. Nah, berikutnya adalah portfolio ya, manajemen. Ini adalah proses untuk menentukan atau mengambil keputusan tentang investasi dan strategi. Ya, mencocokkan investasi dengan objektif, kemudian mengoptimalisasi resource, ya, jadi resource bagian dari portfolio manajemen, dan kemudian menyederhanakan resiko terkait dengan performansi. Portfolio manajemen itu akan menjamin ya visibilitas dan juga kontrol dari setiap organisasi, dari proyek organisasi, dan portfolio ini selaras dengan strategik objektif dan juga kapasitas untuk menyampaikan. Oke, berikut portfolio manajemen ya. Jadi ada portfolio planning, ada execution monitoring, ada benefit yang tidak dicapai, dan dalam proses ini kita akan memiliki planning cycle ya, inisiatif, plan, execute, dan juga close. Jadi nanti ada berikutnya di resource management itu ada scheduling dan juga assignment ya. Jadi fokus di resource management ya. Jadi portfolio management itu ada yang terlihat ya, dan ini yang akan direview ya, dan tentu akan menghasilkan realisasi. Tapi portfolio manajemen harus didukung oleh project management dan juga financial management, serta tentunya resource management. Oke, tujuan ya untuk membalance ya, untuk menyimbangkan perubahan ya, inisiatif perubahan dan juga business as usual, while optimizing return on investment. Nah, ini tujuan atau manfaat ya yang didapat dengan resource management. Kemudian juga membolehkan ya manajemen dari project life cycle, di mana idea itu dieksekusi, kemudian menyediakan end-to-end visibility dan kontrol untuk meningkatkan decision making, coordination, and collaboration ya, untuk menghasilkan transparansi, visibility, dan juga kontrol dalam pengambilan keputusan. Terus kemudian menyediakan pandangan yang konsolidatif ya, terkait dengan portfolio yang tentunya lebih akurat ya, up to date, terkait dengan inisiatifnya apa, proyeknya apa, asetnya apa, people-nya apa, dan juga performa finansial. Kemudian membolehkan ya tighter, lebih ketat ya resource management, sehingga manajer dapat ngeboost employee utilization rate dalam cara yang benar gitu. Jadi ya lebih aktif ya manajer. Kemudian juga bisa streamline ya administrative task, providing an optimization of resource allocation, dan juga ngebebasin ya dari hal-hal yang bisa menghambat mereka ya, sehingga akhirnya yang didapatkan adalah pekerjaan yang lebih meaningful, yang lebih berarti. Kemudian bagaimana dalam portfolio manajemen? Sebenarnya hampir sama ya. Ini kita ambil dari Gartner. Yang pertama itu harus visible, karena portfolio itu berada di garda terdepan ya, front desk. Sementara aset berada di tengah, aset berada di belakang, dan resource management berada di tengah-tengah mereka.
Kemudian driven prioritization, baru adaptive resource allocation, continuous execution of value, change enable culture, dan continuous value realization. Kita harus memastikan ya visibilitas dari pekerjaan dan juga constraint kita untuk meningkatkan ya performansi portfolio. Tentu sangat penting ya untuk proactively menidentifikasi dan juga menghilangkan ya concern-concern yang ada. Nah, ini bisa terjadi jika tidak ada silos ya, tidak ada kotak-kotak ya, tidak ada segregasi ya, pemisahan, dan juga produk tim bisa beroperasi dalam lingkungan yang menyediakan visibilitas yang clear sehingga tahu apa sih harus dilakukan dan apa yang harus diberikan. Jadi harus jelas ya prosedurnya. Kemudian kita memprioritasasikan ekspektasi terkait dengan customer ya, bahwa digitalisasi itu akhirnya membuat ekspektasi itu jadi lebih euforia ya, lebih besar. Nah, the increased dynamic ini akhirnya mengencourage organisasi untuk mengimplementasikan ide yang baru dan juga inisiatif. Nah, berdasarkan constraint dari budgetary, prioritisasi itu menjadi hal yang sangat penting ya, tanpa dipikirkan dengan matang, maka prioritisasi pilot itu akan fokus kepada customer objektif, sehingga organisasi akhirnya ended up ya berakhir dengan menginvestasikan dananya ya di inisiatif-inisiatif yang less promising. Kemudian kita juga harus memastikan apply adaptive resource management ya, bahwa peningkatan dari agile methodology dalam in conjunction dengan other waterfall atau hybrid approach itu telah menyediakan significant challenge untuk resource management. Jadi berhasil sesungguhnya ya agile management ini. Jadi lain mazhab ya dengan resource management yang ada. Nah, deliver value continuously, setiap portfolio itu akan mempromis menjanjikan value nilai ya, dan bagaimanapun engaging ya sponsor secara konsisten dan juga efektif akan menjadi hal yang sangat kritikal untuk menilai ya apakah janji tersebut telah diberikan atau portfolionya menjadi irrelevant ya, tidak bermanfaat sama sekali akhirnya. Kemudian create change enable culture ya, di mana transformasi digital itu telah mewujudkan ya perubahan-perubahan dalam bisnis dan juga teknologi proses, di mana konsekuensi yang tidak diinginkan atau efek-efek yang tidak diinginkan itu bisa dihindari. Kemudian juga harus di-realize benefit continuously sebagaimana bisnis digital evolve, efektif portfolio management dan juga cara mengukur ya result adalah menjadi sangat krusial. Organisasi harus mengharapkan result yang cepat dan juga manfaat ya yang harus di-view secara incremental unit value. Jadi ada peningkatan kebaikan ya dari satu fase ke fase yang lain. Dan ini tentunya berlangsung secara berkesinambungan atau berkala dalam continuous stream. Nah, dedicated owner itu harus ditaruh di tempat yang tepat ya untuk men-track bagaimana aktual benefit itu direalisasikan. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, lebih kurangnya